Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Izzah dari HTM3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hadlonah dan dasar hukumnya. Hadlonah berasal dari kata hadona yahdunu hadonan, yang berarti lambung, rusuk, erat, atau dekat. Jadi hadlonah ialah seperti kalimat hadona atau baidahu, burung itu mengempit telur di bawah sayapnya. Begitu juga dengan perempuan atau ibu yang mengasuh anaknya. Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah hadlonah. Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mazhab Syafi'i mengatakan hadlonah ialah untuk menjaga mereka yang tidak mampu untuk mengurus diri mereka sendiri. Mazhab Hambali mengatakan hadlonah sebagai menjaga anak kecil atau orang gila atau cacat atau orang yang tidak sadar. Mazhab Hanafi mengatakan hadlonah untuk mendidik anak yang sepatutnya mendapat hak penjagaan, dan mazhab Maliki berpendapat hadlonah sebagai penjagaan anak dan menunaikan hak-hak keselamatan mereka dan melayani urusan mereka. Menurut bahasa, berarti meletakkan suatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu pada waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga hadlonah dijadikan sebagai istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dini atau sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri, mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Hadlonah itu mencakup aspek-aspek pendidikan, pencakupan kebutuhan, usia, yaitu bahwa hadlonah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu. Masa asuh anak menurut ulama mazhab. Imam Hanafi berpendapat masa asuh anak adalah 7 tahun untuk lelaki dan 9 tahun untuk perempuan. Imam Hambali berpendapat bahwa masa asuh anak lelaki dan perempuan adalah 7 tahun, dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas mumayyiz anak adalah jika sudah berumur 7 tahun atau 8 tahun, sedangkan Imam Malik memberikan batas usia anak mumayyiz adalah 7 tahun. Kompilasi Hukum Islam pasal 105A menyebutkan bahwa batas mumayyiz seorang anak adalah berumur 12 tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan mumayyiz jika sudah berusia 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan. Para ulama fikih mendefinisikan hadlonah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya untuk menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri dan menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Para ulama sepakat bahwasanya hukum hadlonah mendidik dan merawat anak wajib, tetapi mereka berbeda dalam hal apakah hadlonah ini menjadi hak orang tua, terutama ibu, atau hak anak. Dasar hukum hadlonah. 1. Al-Quran. Dalam At-Tahrim ayat 6. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara anaknya dari api neraka dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menghentikan larangan Allah, termasuk dalam anggota keluarga. Dalam ayat ini adalah anak. Dan juga dalam Al-Baqarah ayat 233. Dalam ayat tersebut secara eksplisit tidak menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah. Namun, pembebanan ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada ibu melekat di dalamnya. Tanggung jawab pemeliharaan anak, hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi. Apabila anak tersebut diusulkan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusuinya. Kedua, hadis. Berdasar pada hadis yang artinya bahwa Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang perempuan. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini dahulu berada dalam kandungan saya dan susu saya sebagai minumannya, serta pangkuan saya menjadi tempat ia mencari kasih sayang. Ayahnya telah mentalak saya dan sekarang ia, dalam kurung ayahnya, ingin merebut anak ini dari saya." Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan itu, "Engkau lebih berhak daripada ayah anak itu selama engkau belum menikah lagi." Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Pada hadis yang kedua, artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bahwa perempuan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini, perutkulah yang menjadi bejananya, lambungkulah yang menjadi pelindungnya, dan ususku yang menjadi minumannya. Tetapi
Tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambil dariku. Maka sabdanya, engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ilmia menjadi pemateri yang kedua akan melanjutkan materi tentang syarat-syarat haldona dan hikmahnya. Membahas syarat-syaratnya hadana, yaitu jika seorang hadin atau pengasuh anak yang menangani dan menyelenggarakan anak kecil yang diasuhnya, maka harus adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Nah, jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadanahnya. Nah, syarat-syaratnya yaitu adalah 1. Berakal, 2. Dewasa, 3. Mempunyai kemampuan dan kemauan, 4. Amanah dan berbudi, 5. Islam, 6. Belum menikah atau belum kawin lagi, 7. Merdeka. Syarat-syarat hadona di sini yang pertama yaitu berakal atau tidak gila atau tidak terganggu ingatannya. Sebab hadonah merupakan pekerjaan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, jika seorang ibu yang gila atau terganggu ingatannya, maka tidak layak untuk merawat dan mengasuh anak yang disebut hadonah tersebut. Yang kedua yaitu dewasa. Sebab seorang anak itu mumayyiz atau anak yang berusia 7 hingga menjelang balik 15 tahun, maka ia membutuhkan seorang yang harus merawatnya. Karena itu, seorang ibu atau orang yang mengasuhnya tidak boleh mengurus urusan lain. Yang ketiga yaitu mempunyai kemampuan dan kemauan atau keikhlasan untuk merawat dan mendidik seorang makhdun atau anak yang diasuhnya, dan tidak memiliki pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadona terlantar. Yang keempat, amanah dan berbudi. Orang yang curang, yang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya, maka dia tidak akan bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Begitupun dengan orang yang akhlaknya rusak, maka tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuhnya. Oleh karena itu, ia tidak layak melaksanakan tugas dan kewajiban ini. Yang kelima yakni Islam. Karena seorang non-muslim tidak layak dan tidak berhak untuk mengasuh. Tugas mengasuh pun adalah tanggung jawab dan usaha dalam mendidik anak menjadi muslim yang baik pula. Dan hal itu menjadi hal yang mutlak bagi kedua orang tuanya mendidik anak dengan menjadikan anak tersebut menjadi muslim sejati. Allah berfirman, وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Yang artinya, Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin. An-Nisa ayat 141. Yang keenam yaitu belum menikah lagi. Jikalau yang menjadi hadonah itu adalah ibu kandungnya sendiri, maka bisa dilihat dari hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seorang ibu itu memiliki hak hadona bagi anaknya sendiri sebelum ia menikah lagi dengan orang lain. Maka kasih sayang, perhatian, dan tanggung jawabnya itu lebih fokus kepada anak yang diasuhnya. Dan yang ketujuh yaitu merdeka. Kenapa harus merdeka? Karena biasanya seorang budak itu lebih mengutamakan urusan-urusan tuannya ketimbang harus bisa mengasuh anak dengan baik. Jadi tidak ada kesempatan untuk bisa mengasuh anak kecil. Hikmah hadana. Hikmah hadana di sini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu sudah menjadi kewajiban laki-laki untuk bisa merawat diri dan keluarganya. Sedangkan pengasuhan anak itu menjadi kewajiban seorang wanita. Dan yang kedua yaitu seorang ibu umumnya lebih peduli untuk mengasihi anaknya dibandingkan seorang ayah. Dengan demikian, seorang ibu tidak memiliki waktu untuk memperhatikan keserasian pakaiannya, makanannya, minumannya, dan juga kesehatannya. Kemudian, dalam masa pengasuhan,
Sang ibu mengajarkan anaknya semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan rumahnya, khususnya bagi seorang putri, karena seorang putri kelak akan menjadi seorang istri ataupun wanita sejati. Setelah melewati masa pengasuhan dari seorang ibu, maka ayahlah yang mendidik moral dan agamanya, hingga dengan ayahnya tersebut, maka seorang anak tersebut akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat nantinya. Karena tanggung jawab seorang ayah itu sangatlah besar, yaitu menjaga kesucian dan kehormatan seorang anaknya, apalagi seorang anak perempuan, hingga seorang anak tersebut membangun rumah tangganya dan menjadikan rumah tangganya itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah karena didikan kedua orang tuanya walaupun telah berpisah. Sekian presentasi dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.